Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1806 Potret Tubuh. Itu adalah malam yang sunyi lagi, dan puncak Gunung Qingluan damai dan sunyi. Di bawah pohon tua, Chu Linger duduk dengan ringan, dengan postur anggun dan sedikit senyum, menunjukkan kelembutan keluarga putrinya. Dan Ye Chen, hanya 1 atau 2 kaki jauhnya, sedang memegang kuda-kuda, memegang kuas, dan membuat sketsa goresan demi goresan. Bunganya penuh dan bulan purnama, dan suasananya sangat romantis dan membuat iri. Namun, saat melihat lukisan Ye Chen, yang disebut romansa hanyalah gelombang, dan lukisan itu benar-benar harum. Orang Culing jelas mengenakan pakaian, tapi dia menggambar telanjang, keseluruhannya adalah potret tubuh. Selain itu, pelukisnya adalah master mutlak, dia menggambarkan tubuh putih Culing dengan sempurna, yang sungguh menawan. Daya tarik emosional ini, pengejaran ini, alam ini, benar-benar tidak ada orang lain. Perlu disebutkan bahwa setiap kali orang ini melakukan pukulan, tenda kecil di bagian bawah tubuhnya akan terangkat, dan dia mengatakannya dengan rapi. Belum. Tanya Culing untuk pertama kalinya. Jangan khawatir. Kata Ye Chen, menggambar pukulan lagi, lalu mundur 2 langkah, membelai dagunya untuk mengagumi, tidak buruk. Sebuah lukisan memakan waktu lebih dari 3 jam, apakah kamu sengaja menghiburku? Culing tidak percaya, datang menggosok lehernya. Ketika dia melihat gulungan itu, dia merasa seperti disambar petir. Apakah ini dia ya? Itu dia, Chu Linger yang telanjang, dengan sosok terbaik, menonjol sebagaimana mestinya. Dalam sekejap pipinya memerah, dia tidak tahu apakah itu karena malu atau marah, merasa bahwa kamu telah melukisku telanjang. Tidak buruk. Ye Chen melempar kuas, menggelengkan kepalanya dengan gaya, dan tidak lupa menjilat rambutnya setelah selesai. Kamu Chen. Culing menjadi gila dan menghentakkan kakinya dengan marah. Jeritannya cukup magnetis, dan desibelnya sangat tinggi, mengejutkan orang yang sedang tidur untuk tiba-tiba duduk. Terlalu banyak orang yang menjulurkan kepala dan memandang puncak Qingluan dengan ekspresi aneh. Kedua pasangan ini benar-benar gelisah, hampir sepanjang malam mereka tidak tidur, dan kami sangat terganggu sehingga kami tidak bisa tidur. Ada banyak kegembiraan di puncak Qingluan, Ye Chen berguling dan memanjat dan berlari ke depan, Culing memegang tongkat besi, dan mengejarnya dengan panik. Memalukan, terlalu memalukan, saya tahu dia tidak tahu malu, tetapi saya tidak menyangka akan begitu tidak tahu malu, lucunya, dia sangat kooperatif. Mengapa kamu tidak menggambar milikku juga? Ye Chen menyeringai. Kamu masih harus tidak tahu malu. Culing mengangkat tongkatnya dan ingin memukulnya. Berhenti. Ye Chen melambaikan tangannya, tiba-tiba berhenti, menatap langit berbintang, dan kemudian melihat tubuhnya, sebuah cahaya terwujud. Belum lagi, Chu Linger benar-benar berhenti, mengangkat batang besi, dan memperbaikinya di udara, diam-diam melihat cahaya di tubuh Ye Chen. Tubuh Ye Chen. Dalam ilusi, tanda kontrak psikis terwujud, dan kekuatan misterius menyelimuti tubuhnya. Jelas, tuan rumah King Chuan di surga. Li Chuan Sheng, ada di King Chuan psikis, tetapi kontrak psikis ada di tubuh Ye Chen. Aku pergi. Ye Chen tersenyum, membelai pipi Culing dengan lembut, ekspresinya yang menyedihkan menghilang, dan matanya penuh kehangatan. Hati-hati. Culing sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dan karena kata-kata Ye Chen, rasa malu dan amarah sebelumnya menghilang dalam sekejap. Tunggu aku. Ye Chen tersenyum, dan menutupi wajahnya dengan topeng hantu. Dia adalah seorang selebriti, tetapi dia tidak ingin terlihat dan menyebabkan masalah yang tidak perlu, jadi dia bisa merasa nyaman memakai topeng. Aku sangat menyukainya, ambillah. Culing melotot, dan memasukkan gulungan telanjangnya ke atas. Menantu perempuanku memberikannya, jadi aku harus menyimpannya. Ye Chen terkekeh, mengambilnya dan meletakkannya di tangannya, ini. Tapi harta. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuhnya menjadi transparan, lalu berubah menjadi sinar cahaya, menembus langit, dan menghilang dalam sekejap. Culing mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya dengan ringan, merasa hampa di hatinya. Setelah mengalami hidup dan mati, saya tidak ingin berpisah lagi, meskipun beberapa bulan, atau bahkan beberapa hari, saya tidak ingin hanya mencarinya dalam ingatan saya. Bai Zi, Ming Jue, King Luan dan Zi Xuan juga datang.
Sebelum batas waktu 3 hari tiba, Li Changsheng mungkin dalam bahaya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyalurkan King Chuan untuk membantunya dalam pertempuran. Langit dan segudang domain akan hidup. Ming Jue menghela nafas. Tidak ada yang membantah kalimat ini, tetapi menyetujuinya. Siapa Ye Chen? Kembali kali ini, dengan sifatnya yang buang air kecil, akan aneh jika dia tidak menyebabkan kekacauan di dunia. Jika dia tidak bekerja di klan prasejarah, dia tidak akan menjadi Ye Chen. Di sini, kesadaran Ye Chen melayang, dan dia hanya merasakan tubuhnya bengkok. Dia berada di lorong misterius, dengan cahaya aneh dan keeksentrikan kecepatan cahaya telah membalikkan waktu dan menumbangkan ruang. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi paranormal, dan itu memang cukup segar. Spiritualisme pada dasarnya tidak konvensional, mengabaikan domain dan domain, tetapi dibandingkan dengan Kaisar Dao Tongming, itu masih tertinggal jauh. Segera, dia ditarik keluar dari lorong oleh kekuatan misterius. Ketika dia muncul kembali, itu adalah sekelompok gunung, dengan puncak yang menjulang tinggi dan curam, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dan kadang-kadang raungan monster terdengar. Ye Chen berdiri diam, mengangkat kepalanya sedikit dan menutup matanya sedikit, membiarkan cahaya bintang dan cahaya bulan jatuh, hanya dengan rakus menghirup nafas antara langit dan bumi. Perasaan yang telah lama hilang, nafas yang telah lama hilang, kesenangan yang nyaman. Dia tidak perlu bertanya, dia tahu ini adalah surga, dan nafas kampung halamannya masih begitu baik dan hangat. Pada saat ini, betapapun kerasnya hati saya, itu meleleh, dan saya sangat bersemangat hingga ingin menangis, setelah semua kesulitan dan kesulitan di sepanjang jalan, akhirnya saya kembali. Siapa kamu? Sementara Ye Chen menikmati dirinya sendiri, sebuah kalimat sebelum waktunya terdengar, dengan nada sangat ragu. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda, dan dia berdiri di sisi Ye Chen. Dia berpakaian putih dan berambut ungu, dan penampilannya sangat biasa, tidak ada yang aneh, dan kultivasinya tidak terlalu tinggi, dia hanya seorang kuasi sage, atau junior. Itu benar, dia adalah Li Changsheng, pembawa acara King Chuan, dialah yang melakukan mantra psikis, dan dia juga yang membuat Ye Chen menjadi psikis. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa ini bukan binatang psikisnya, binatang psikis yang dikontraknya adalah Luan Hijau. Juga, siapa orang bertopeng yang dia salurkan ini? Semua keraguan direduksi menjadi dua kata, bingung. Kamu adalah Li Changsheng. Ye Chen melirik ke samping. Ini aku. Li Changsheng mengangguk, ekspresinya sedikit khawatir, seolah-olah dia mencium bau napas yang mengerikan dari Ye Chen. Di mana ini? Setelah memastikan identitasnya, Ye Chen terus bertanya. Chi Chengxing. Jawab Li Changsheng, dia sedikit bingung, adikmu, siapa yang bertanya siapa? Seberapa jauh dari Xuan Huang? Ye Chen bertanya lagi. Yah, aku. Kalian berdua sangat lucu. Apakah kalian bertengkar? Bisakah aku makan makanan ringan? Li Changsheng terputus sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Ye Chen baru saja bertemu di sisi lain, dan ada 3 orang, seorang pria muda berjubah hitam, seorang pria paruh baya berjubah ungu, dan seorang lelaki tua berjubah putih. Mereka bertiga memiliki mata merah darah, ganas dan ganas, membawa pedang pembunuh, dengan aura ganas, seperti 3 perampok yang menjilat darah dengan ujung pisau mereka. Li Changsheng buru-buru mengepalkan pedangnya dengan erat, keringat menetes di dahinya. Ye Chen mengangkat alisnya, dan memandangi mereka bertiga dengan penuh minat, semuanya adalah orang bijak, 1 lawan 3, tidak heran Li Changsheng adalah paranormal. Siapa kamu? Di mana King Chuan? Li Changsheng menatap ke sisi lain, sambil mengirimkan suara ke Ye Chen, bagaimana situasinya? Tetap sayang, keluar. Ye Chen tidak membalas Li Changsheng, tetapi mengatakan kata-kata ini kepada 3 orang di hadapannya, sangat keras. Hei! Pemuda berjubah hitam itu berhenti, dan naik ke langit dalam 1 langkah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ling Tian menembakkan cahaya pedang. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengangkat tangannya dengan santai, menghapus cahaya pedang, dan bahkan terbang bersama pemuda berjubah hitam itu. Penerbangan ini, saya tidak tahu seberapa jauh terbangnya, seperti aliran cahaya, bertabrakan dengan lebih dari selusin gunung di sepanjang jalan, sebelum jatuh. Sekarang, dunia menjadi sunyi, tidak hanya Li Changsheng di sampingnya, tetapi juga pria paruh baya dan tua di hadapannya gemetar kaget. Dengan tamparan acak, sok bijak terbang menjauh selama otak tidak dibanjiri, Anda tahu bahwa Ye Chen tidak sederhana, dan yang terlemah juga seorang suci. Siapa kamu? Pria paruh baya berjubah ungu dan pria tua berjubah putih itu gemetar, menyaksikan Ye Chen mundur lagi dan lagi dengan ngeri. Salah perhitungan yang serius,
adalah situasi yang benar-benar menindas. Siapa sangka Li Changsheng, seorang paranormal, akan sangat bodoh. Dibandingkan dengan mereka, Li Changsheng sangat bersemangat, dia ingin paranormal King Chuan, dan barisan 2 lawan 3, paling buruk, bisa melarikan diri. Tapi melihat pemandangan itu, orang di depannya jauh lebih mengintimidasi daripada King Chuan. Untuk sesaat, pinggang pria ini begitu lurus sehingga tidak peduli siapa Ye Chen, itu adalah paranormal Lao Su. Saat berbicara, Ye Chen telah melambaikan tangannya, dan orang paruh baya dan tua yang masih mundur berlutut di tempat, dan 2 karakter besar tertahan di tanah. Jawab pertanyaanku, seberapa jauh jaraknya dari benua Suan Huang? Ye Chen mengambil harta karun itu dan melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Episode 1807 orang suci besar itu sedang digantung. Aku tidak tahu. Li Changsheng menggelengkan kepalanya seperti mainan. Di mana Dacu? Ye Chen bertanya lagi, matanya tidak menyipit. Tentu saja aku pernah mendengarnya, itu adalah kampung halaman Ekaristi Ye Chen. Li Changsheng mendapatkan kembali energinya, menggulung lengan bajunya dan mulai menyemprot. Ye Chen tahu itu. Dia membantai 2 kaisar dalam 1 kehidupan, dan dia adalah pria yang kejam. Bisa menjatuhkannya. Ada juga Simo Lingshan dari keluarga Buddhis juga diledakkan olehnya. Orang ini berbicara dengan penuh semangat, meludahkan bintang-bintang beterbangan di langit. Jika Anda tidak mendengarkan, Anda tidak akan melakukannya. Tidak tahu, tapi setelah mendengarnya, Anda tahu, orang ini sedang berbicara. Ye Chen tidak berbicara, hanya mengeluarkan kendi, dan melihatnya menyemprot. Li Changsheng banyak mengoceh dan menyemprot, hanya untuk melihat bahwa Ye Chen tidak melakukan apa-apa, jadi dia hanya menatapnya, membuatnya bergidik. Ini memalukan. Jika tidak, setidaknya Anda harus memberi saya umpan balik. Selesai menyemprot, Ye Chen memandang Li Changsheng sambil tersenyum, aku bertanya padamu di mana Dacu. Kamu menyemprot benda-benda ini untuk tujuan gantung. Aku hanya mendengarnya, tapi aku tidak tahu di mana itu. Adalah. Li Changsheng tertawa datar. 1 pertanyaan dan 3 pertanyaan, Ye Chen benar-benar marah, saya benar-benar tidak tahu mengapa King Chuan, klan King Luan, memilih tuan rumah seperti itu. Dia tidak mengajukan pertanyaan sama sekali, dan mengeluarkan tas penyimpanan orang paruh baya dan tua, dan mengobrak-abriknya, berharap menemukan peta langit berbintang. Dia tidak mengharapkan lokasi tertentu, selama dia memiliki arah umum. Namun, keberuntungannya tidak terlalu bagus, dia mencari di dalam tas penyimpanan, tetapi dia tidak melihat peta bintang, dan dia menderita luka dalam. Sungguh menyakitkan, datang ke surga, tapi saya tidak tahu arahnya. Tak heran, surga dan segudang alam begitu luas sehingga sulit untuk dilalui semuanya dalam 1 kehidupan. Pada titik ini, dia sangat tersentuh di kehidupan sebelumnya. Dengan enggan, dia menatap Li Changsheng lagi, bagaimana bisa ada peta langit berbintang? Keberuntungan surgawi. Li Changsheng berkata dengan pasti, itu adalah sekte Cichengsing nomor 1, dan pasti ada peta langit berbintang. Memimpin jalan. Ye Chen He mengambil Li Changsheng dan melemparkannya ke langit. Li Changsheng merasa malu dan tidak berani mengatakan apapun, dia mengorbankan Fei Jian dan langsung pergi ke satu sisi, Ye Chen mengikuti dari dekat. Keduanya bergerak melintasi langit, 1 di depan dan 1 di belakang, dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya memegang termos pinggul dan minum dengan tenang. Kembali ke surga, tidak dapat dihindari bahwa saya akan merasa emosional. Butuh lebih dari 1000 tahun untuk pergi, dan begitu saya pergi ke dunia bawah, itu akan menjadi 1 siklus. Pada saat ini, dia harus memahami keadaan pikiran orang yang bereinkarnasi Dacu. 1 kematian dan 1 kehidupan, sepertinya seumur hidup, itu benar-benar seperti mimpi, sebelum dan sesudah bangun dari mimpi, itu adalah perubahan hidup. Perlahan menutup pikirannya, dia diam-diam mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Cichengsing tidak kecil, dan ada banyak kota kuno dan Lingshan di sepanjang jalan, larut malam, di bawah sinar bulan dan bintang, sangat damai. Di satu sisi, Li Changsheng dari Yujian memandang Ye Chen lebih dari sekali. Sampai sekarang, dia tidak tahu mengapa Ye Chen kehabisan paranormal King Chuan, mungkinkah paranormal itu masih mengganggu. Di matanya, Ye Chen adalah orang yang aneh, sangat misterius. Saya tidak tahu, jika Anda memberitahu dia bahwa orang di sebelahnya adalah Ye Chen, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki jika dia tidak terus terang. Dia akan menangis ketakutan. Seberapa jauh? Ye Chen, yang diam selama ini, berkata. Seberangi saja lautan luas itu. Li Changsheng menunjuk ke satu sisi, kamu bisa tenang, Tianzong keberuntungan memiliki orang bijak yang hebat, dan dia memiliki temperamen yang buruk, jadi jangan menyinggung perasaannya.
Apakah yang hebat bijak sangat prihatin? Ye Chen cemberut, mempercepat. Di belakangnya, Li Changsheng menggerakkan sudut mulutnya, dia telah melihat orang gila, tetapi dia belum pernah melihat orang gila seperti itu, bagaimana orang suci bisa berbicara begitu keras. Saat dia berpikir, Ye Chen mengulurkan tangan dan memasukkannya ke dalam tungku tembaga. Dia adalah tuan rumah King Chuan, jadi tidak ada yang bisa terjadi, dan dia akan mengembalikan kontrak psikis di masa depan, tapi sekarang dia hanya meminjamnya untuk sementara. Laut yang luas diseberangi, dan Ye Chen jatuh ke Gunung Peri. Ini adalah sekte penciptaan surgawi. Ada ribuan pegunungan Lingshan, megah dan megah, diselimuti awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Berbeda dengan orang bijak yang bertanggung jawab, dia telah bertemu banyak sekte di sepanjang jalan, dan dia memiliki gaya ini, dan kekuatannya mengguncang dunia. Junior Chen Ye, aku tidak ingin mengganggumu, tolong temui senior dari sekte penciptaan. Ye Chen melangkah maju untuk memberi hormat, tapi dia mengerti etiketnya. Ada apa? Suara halus datang dari Gunung Peri, suaranya tua dan agung, dan nadanya tidak asin atau lemah. Ini bukan masalah besar, aku ingin meminjam peta langit berbintang Guizhong. Nada yang besar. Keberuntungan leluhur mendengus dingin, peta langit berbintang itu seperti harta yang tak ternilai, jadi kamu bisa meminjamnya jika kamu bilang begitu. Tentu saja, ada komisi. Ye Chen menjaga dan melangkah ke Gunung Peri, mengabaikan penghalang pertahanan dari sekte surgawi. Langkah ini mengejutkan Li Changsheng yang berada di tungku tembaga. Para tetua dari sekte penciptaan juga terkejut, sudah bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang. Pada saat itu, ratusan sosok naik ke langit, lebih dari setengahnya adalah Raja Semu, berdiri di segala arah, mengelilingi Ye Chen di langit. Keberuntungan patriark juga memanifestasikan tubuh aslinya, dia adalah seorang lelaki tua dengan jubah piton. Begitu dia bermanifestasi, dia menatap Ye Chen, mata tuanya sedikit menyipit, mencoba melihat melalui wajah asli Ye Chen, tetapi dia tidak bisa melihat melalui topeng. Hanya bercanda, siapapun Ye Chen, bahkan Kaisar Zun mungkin tidak dapat melihat melalui wajah aslinya, apalagi orang bijak yang hebat, yang jauh di belakang. Kamu bisa mengabaikan pesona sekteku, kamu bukan pemalas, laporkan asal-usul keluargamu, kata Patriark Keberuntungan dengan santai. Awan menganggur dan derek liar, pembudidaya biasa tanpa sekte. Ye Chen tersenyum, junior Anda bisa melihat peta langit berbintang, atau, senior, beritahu saya arah umum ke benua Suan Huang. Hanya seorang suci, apakah kamu pikir kamu adalah siapa? Sebelum patriark yang beruntung itu bisa membuka mulutnya, seorang lelaki tua berjubah ungu membentaknya. Ye Chen tetap diam, menoleh sedikit, dan melirik pria tua itu. Hanya dengan satu pandangan, lelaki tua itu gemetar, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, dan hatinya bergetar ketika dia ditakuti oleh tatapan Ye Chen. Ini adalah kekuatan tubuh suci, membantai 3 kaisar, menyatu dengan aura pembunuh dari 3 kaisar, dengan satu pandangan, dia seperti senjata ajaib yang tiada taranya. Jika teman baik Ye Chen ada di sini, itu pasti sangat berarti, lelaki tua itu menghitung, tidak apa-apa berpura-pura. Keberuntungan leluhur mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa gagal melihat bahwa pemuda bertopeng itu pasti karakter yang kejam. Tapi jadi apa, betapapun kejamnya dia hanyalah seorang suci, dia adalah seorang suci yang hebat, dan dia telah melewatkan alam besar, dan dia masih ingin menjalankan kepura-puraan ini. Jika Anda menunjukkan kepada Ye Chen peta langit berbintang hari ini, sekte penciptaan surgawi akan kehilangan keagungannya, jadi apa yang akan dilakukannya untuk menakuti dunia? Saat dia mengatakan itu, leluhur Good Fortune tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih Ye Chen. Ye Chen juga kuat, tidak mundur tetapi maju, banyak kekuatan gaib berevolusi di telapak tangannya, bercampur menjadi kekacauan, dan meledakkan hari berikutnya dengan berkah. Dengan telapak tangan dan kepalan tangan, terdengar gemuruh, dan langit bergejolak. Melihat mereka berdua lagi, Ye Chen berdiri diam, sementara leluhur keberuntungan mundur selangkah, matanya menatap lurus karena kaget. Situasi macam apa ini orang bijak memukul mundur orang bijak itu dengan satu pukulan? Apakah karena kurangnya pengetahuan kita? Sekarang, semua orang suci di surga begitu digantung. Bisakah Anda menghadapi orang bijak baja keras? Keberuntungan patriark juga terkejut, dia tidak tahu apakah dia tidak memukulnya, tetapi dia terkejut ketika memukulnya, dan sebenarnya ada 2 artefakuasi kaisar di tubuh Ye Chen. Itu juga karena 2 tentara semi-kaisar yang memperkuat kekuatan tempur Ye Chen sehingga Ye Chen memiliki modal mutlak untuk mengalahkannya.
Seorang suci dengan 2 tentara kuasi kaisar di pundaknya, dia tahu dengan pantatnya bahwa identitas Ye Chen tidak sederhana, dan latar belakangnya menakutkan. Siapa kamu? Leluhur keberuntungan baik berkata dalam-dalam. Tidak peduli siapa aku, yang penting aku ingin peta langit berbintang. Ye Chen tersenyum santai, aku sedang terburu-buru, senior, cepatlah. 500.000 batu sumber. Keberuntungan patriark berkata dengan ringan, dengan lembut mengelus janggutnya, dengan sikap senior. Orang ini bodoh dan tahu bagaimana menemukan jalan untuk dirinya sendiri. Status Ye Chen jelas tidak sederhana, jadi dia tidak bisa melawan pertempuran ini dengan keras. Ye Chen juga kooperatif, dan jika dia dapat menyelesaikannya dengan uang, dia bertekad untuk tidak kasar, dia tidak ingin mengungkap identitas Ekaristi sebelum waktunya. Dengan hanya 1 kalimat, masalah ini diputuskan dengan sangat bahagia. Nenek moyang keberuntungan berbalik dan pergi ke istana bawah tanah. Ye Chen mengikuti di belakang, membuat seluruh sekte keberuntungan penuh dengan orang-orang di seluruh dunia sangat memalukan. Apa yang salah dengan ini, nenek moyang kita, kapan kita menjadi begitu pengecut? Tidak mungkin, tidak ada kepengecutan. Para junior semuanya seperti ini, dan para tetua di keluarganya mungkin bahkan lebih menakutkan, dan mereka tidak boleh terprovokasi. Masih nenek moyang tua yang pintar, menemukan langkah, tidak kehilangan muka, dan bisa mendapatkan uang saku, yang masih tua dan panas. Di sini, leluhur yang beruntung telah tiba di istana bawah tanah, wajah lamanya menjadi lebih lembut, tersenyum dan ramah. Sikap ini berbeda dari luar, membuat Ye Chen tidak dapat bereaksi tepat waktu, secara visual ini juga merupakan bunga yang aneh. Aku tidak ingin kamu kehilangan muka, senior. Juga membantuku. Ye Chen tersenyum, keluarkan peta langit berbintang. Ye Chen melihat lebih dekat, peta langit berbintang tidak terlalu besar, dan itu hanya mencakup 2 bidang bintang, dan tidak satu pun dari mereka yang pernah terlihat sebelumnya. Meskipun saya belum pernah ke Xuan Huang, saya masih tahu arah umumnya. Adapun jarak ke Zengdong, saya tidak tahu seberapa jauh, kata leluhur yang baik itu. Apakah sekte bangsawan memiliki platform luar angkasa berbintang? Ye Chen segera bertanya. Tentu saja ada, tetapi harus menunggu sampai besok. Patriark keberuntungan berkata sambil tersenyum, formasi rusak dan masih diperbaiki. Seberapa jauh itu bisa diteleportasi? Ye Chen bertanya kepada Patriark nasib baik. 10 juta mil. Ancestor Good Fortune membelai janggutnya dengan bangga. 10 juta mil. Ye Chen terkejut bahkan jika dia bertekad. Siapa yang mengira bahwa sekte penciptaan surgawi yang kecil akan memiliki platform luar angkasa berbintang yang begitu besar, yang benar-benar di luar dugaan. 10 juta mil, ini jauh lebih cepat daripada terbang, jangan katakan 1 hari, 2 hari harus menunggu, mengasah pisau bukanlah kesalahan bagi para penebang kayu. Aku akan menunggu di sini saja. Ye Chen menemukan tempat yang nyaman dan hanya duduk, menghemat waktu tanpa apa-apa. Mudah untuk membicarakannya. Keberuntungan leluhur tidak akan pernah mengusir orang, dan dia masih ingin menang dan berteman, jadi bagaimana dia bisa diusir? Saat dia mengatakan itu, dia keluar, matanya berkedip dengan makna yang dalam. Ada banyak pahlawan muda seperti Ye Chen, tetapi menakutkan bagi satu orang untuk menanggung 2 tentara kuasi kaisar. Dalam keadaan normal, orang dengan nomor ini tidak boleh dipusingkan. Dia mungkin tidak tahu bahwa ada lebih dari 2 artefak kuasi kaisar di tubuh Ye Chen. Jika dia tahu, ekspresinya pasti luar biasa. Aku berkata, saudaraku, siapa kamu? Li Changsheng bertanya ragu-ragu setelah leluhur keberuntungan pergi. Saya adalah orang kejam tak tertandingi yang Anda sebutkan. Episode 1808 saya tidak membutuhkannya. Sekte Heng Yue di malam hari damai dan tenang, diselimuti cahaya bulan. Tapi ketenangan ini dipatahkan oleh ledakan. Suara itu berasal dari puncak Yunfei, lebih tepatnya dari makam Ye Chen, makam itu meledak dan sebuah tripod terbang keluar. Tripod itu besar dan berat, sederhana dan alami, diukir dengan merek Dao, dan karakter emas Dunjia Tian diatur dan digabungkan sendiri. Jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda juga dapat mendengar suara surga, yang terjalin oleh jalan-jalan, sangat memahami misteri, mengandung kumpulan Dao yang tak ada habisnya, dan mencakup segalanya. Itu benar, ini adalah Chaos Divine Cauldron, senjata sihir kelahiran Ye Chen. Di masa lalu, Ye Chen dimakamkan di langit berbintang, dan abunya dibawa kembali ke Heng Yue sebagai senjata ajaib takdirnya sendiri, dia juga dimakamkan bersama tuannya. Tak disangka, di malam yang sepi ini, aku berlari sendirian. Xian dan Lin Sihua terkejut dan menyerbu satu demi satu. Yang Ding Tian, Liu Yi, dan Xie Yun tiba tanpa urutan tertentu, dan mereka semua terkejut saat melihat Chaos Cauldron mengambang dan bersenandung.
Bagaimana situasinya? Ada apa dengan kuali ini? Si Tunan menggaruk kepalanya, jangan berani kesepian, ingin lari jalan-jalan. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Si Yan sedikit mengernyit. Mungkinkah Ye Chen memiliki roh di langit, dan dia tidak ingin senjata kelahirannya dikuburkan? Pang Dacuan menyentuh dagunya. Mata semua orang cerah dan gelap, dan Chaos Cauldron terlalu aneh hari ini. Sekalipun memiliki roh, itu terlalu tiba-tiba, tidak ada tanda sama sekali, dan tidak ada yang tahu artinya, dan tidak ada yang bisa berkomunikasi dengannya. Cicengsing, langit hampir larut malam, dan dunia benar-benar sunyi. Pada saat ini, jika seseorang melihat ke langit berbintang, dia akan melihat dua cahaya ilahi, berkedip dalam sekejap, dan hanya ketika dia mengarahkan pandangannya dia akan tahu bahwa itu adalah dua orang. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan xingyi, dia memiliki gaya yang tiada taraf, tidak tersentuh oleh debu dunia, dan pria itu sedikit tidak terkendali. Bukankah mereka Liu Shen Jianghua King Luo dan adik perempuan Kaisar Zun, Dixuan? Tubuhnya sangat cepat, menumbangkan hukum ruang. Hah! Hua King Luo menghela nafas kecil saat dia terbang di atas Cicengsing, dan kecepatannya sedikit menurun, tetapi dia tidak berhenti. Jangan buang waktu, bisik Dixuan dengan lembut, indah. Kami datang. Hua King Luo buru-buru mengikuti, bergumam sepanjang jalan, terbang jauh, dia masih tidak lupa menoleh untuk melihat Cicengsing. Apa pendapatmu tentang Putra Scotch? Dixuan berkata dengan acuh tak acuh. Aku hanya bisa mengatakan, aku sangat terkejut. Hua King Luo mengangkat bahu, bayi kecil itu, dia pasti raksasa dalam hidupnya. Ibunya, kuharap dia biasa saja. Dixuan berkata dengan lembut, hidup dalam pengasingan. Hua Fanxing jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk dunia yang kacau. Ayo kita buat juga. Hua King Luo tertawa. Jika kamu mengalahkanku, aku akan menikahimu, kata Dixuan dengan acuh tak acuh. Dalam pertarungan di level yang sama, Kaisar Zun bisa menahanmu, apalagi aku. Hua King Luo mengusap bagian tengah alisnya, benar-benar memalukan. Dixuan tidak berkata apa-apa, dia menggerakkan langkah teratainya dengan ringan, dan menyeberang langit berbintang dengan satu langkah. Berbicara tentang Kaisar Zun, tidak dapat dihindari untuk bersedih, 9.000 tahun telah terlalu lama, dan perubahan hidup telah berubah, saudara dan saudari tidak akan pernah bertemu lagi. Dengan wajah kusut, Hua King Luo juga melakukan teleportasi hebat ke langit. Keterampilan fisik keduanya sangat dekat dengan melampaui sungai waktu yang panjang, tidak meninggalkan jejak orang yang lewat, dan sulit bagi Kaisar Semu biasa untuk menangkap jejak mereka. Di Istana Keberuntungan Zhongdi, Ye Chen mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, dan masih duduk di tangga batu, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan, menunggu dengan sangat cemas. Li Changsheng, yang berada di tungku tembaga, memegang mulut tungku dan menatap Ye Chen dengan tatapan kosong, seolah-olah dia sedang melihat dewa, dan dia masih tidak percaya. Ye Chen, tubuh suci, masih hidup. Pria kejam yang membantai kaisar di masa lalu masih hidup. Berita ini terlalu mengejutkan. Dan dia benar-benar beruntung bahwa seorang paranormal memanggil orang yang menciptakan mitos tersebut, dia dapat menyombongkannya selama 800 tahun. Langit akan hidup. Dia menggosok telapak tangannya dengan keras. Masih mungkin memiliki otak manusia, dan bisa dibayangkan pemandangan indah pangeran dari klan prasejarah digantung dan dipukuli satu persatu oleh Ye Chen. Setelah memikirkannya, dia tertawa, merasa sangat bersemangat. Bagaimana dengan mengatakan bahwa yang satu adalah tuan rumah dan yang lainnya adalah binatang psikis? Ini dengan King Chuan, sekilas. Mereka semua berjenis kelamin sama. Saat berbicara, seseorang memasuki istana bawah tanah, dan itu bukan hanya satu orang. Mereka adalah selusin wanita, semuanya cantik dan mengenakan pakaian neon yang cantik, setipis sayap jangkrik dan hampir transparan. Gambarnya sedikit harum, dan aroma seorang wanita benar-benar memesona. Ye Chen tidak menanggapi, tetapi mata Li Changsheng diluruskan, dia berhenti menatap Ye Chen, dan memandangi keindahan itu dengan mulut kompor. Mengikuti perintah leluhur, untuk melayani sesama Taois. Selusin wanita berdiri berbaris, semua murid perempuan sekte, sedikit pemalu. Tidak perlu, kata Ye Chen dengan tenang, mengetahui apa yang dilakukan leluhur keberuntungan, dia bertekad untuk memenangkannya. Rekan Taois, jangan mempersulit kami. Semua murid perempuan menunduk, pipi mereka memerah, mengetahui apa yang diminta leluhur mereka untuk dilakukan. Tidak perlu. Ye Chen berbicara dengan datar dan tidak bergerak. Aku tidak perlu menggunakannya. Li Changsheng cemas, melompat-lompat di tungku, aku masih perawan, biarkan aku mencoba sesuatu yang baru. Ye.
Chen harus perhatian, dengan ringan melambaikan tangannya, dan biarkan hal itu keluar, ingin berhubungan seks sesuka hatinya, hati-hati mati. Selusin atau lebih murid perempuan sedikit malu. Mereka ada di sini untuk melayani Ye Chen, jadi apa-apaan ini? Jangan diam, kemarilah, remas bahuku. Li Changsheng tidak memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang luar, itu adalah kebajikan yang tidak tahu malu. Para murid perempuan akan menjadi gila di tempat, tetapi karena Ye Chen, mereka masih datang, dan mereka semua menyingsingkan lengan baju mereka. Peras bahu Anda. Bidiku akan memberimu sejumput yang bagus, dan kamu akan puas. Tiba-tiba ada teriakan, hantu menangis dan serigala melolong, sekelompok murid perempuan mengelilingi seluruh lingkaran, kekuatan ada di tangan mereka, kata pencuri itu. Dengan tubuh kecil Li Changsheng, tulangnya terjepit dan suaranya jernih dan jernih, mendengarkannya saja sudah membuat ibunya sakit hati. Aku tidak akan mencubit lagi. Lelaki itu merangkak keluar dari celah, tetapi segera, dia diseret kembali oleh para gadis. Gambarnya agak mengerikan, Ye Chen patah hati melihatnya. Anda dapat mencubit bahu Anda dengan sangat baik, ada begitu banyak talenta di sekte keberuntungan. Adat istiadat rakyat di sini sangat kokoh dan agak tertutup. Tidak lama kemudian, gadis-gadis itu menyerah dan pergi dengan anggun. Melihat Li Changsheng lagi, dia jatuh ke tanah seperti babi mati, dan semuanya menjadi gumpalan, untungnya dia bisa bernapas lega. Itu adalah kematian seorang pria tanpa kelelahan, tetapi hampir sama dengan kematian seorang pria karena kelelahan, dia tidak memiliki berkah untuk menikmatinya, dan dia tidak dapat menyalahkan orang lain karenanya. Kenapa tidak? Ye Chen bangkit, dengan tangan di belakang, mondar-mandir di istana bawah tanah, menunggu dengan tidak sabar. Perlu disebutkan bahwa setiap kali dia bolak-balik, dia menginjak Li Changsheng, dengan sangat sadar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ekaristi seberat gunung, dia membuatnya begitu lurus sehingga dia menginjak-injak Li Changsheng menjadi sepotong daging dan menempelkannya ke tanah. Langit mendekati fajar, hanya untuk melihat nenek moyang keberuntungan datang. Rongga mata lelaki tua itu cekung, dan ada bercak darah di pupilnya, sekilas dia tidak mengetahuinya, dia sibuk sepanjang malam dan telah menghabiskan energinya. Senior, itu bisa diperbaiki. Ye Chen buru-buru melangkah maju, tidak lupa mengorbankan ramuan untuk mengisi kembali esensi sejati dari leluhur yang baik. Tidak ada alasan bagus bagiku untuk bergerak, leluhur keberuntungan berkata dalam-dalam, dan gaya yang kuat ini sudah menjadi lebih baik. Oke. Ye Chen mendapatkan kembali semangatnya dan semangatnya bersinar terang. Saat ini dunia berada dalam kekacauan besar. Keberuntungan patriark berkata perlahan, klan prasejarah sombong dan mendominasi, menduduki bidang bintang yang ramai, memaksa sekte dan ajaran besar untuk bermigrasi ke hutan belantara. Jangan main-main dengan klan prasejarah. Junior pasti akan mengingatnya. Ye Chen sedikit tersenyum. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berkata bahwa dia tidak akan memprovokasi, tetapi dia sudah merencanakan di dalam hatinya bahwa dia akan memprovokasi semua orang satu per satu. Teman lama Lao Su sudah mati dan cacat, akun ini harus diselesaikan, dan generasi muda bersaing, dan dia pikir dia tidak terkalahkan. Keduanya keluar satu demi satu. Ketika Ye Chen pergi, dia mengambil Li Changsheng dari tanah, dan pria itu masih menjadi daging cincang. Platform luar angkasa berbintang Good Luck Tianzong memang tidak besar biasa, dengan radius 800 kaki, 4 pilar tembaga berdiri, formasi kompleks mengalir, dan kekuatan ruang terbang. Ye Chen sangat curiga bahwa sekte keberuntungan pernah menjadi faksi yang sangat besar, tetapi itu hanya karena penurunannya, jika tidak, akan ada domain sebesar itu. Teman kecil, kamu masih tidak ingin mengungkapkan identitas aslimu. Patriark keberuntungan berkata sambil terkekeh. Setidaknya tinggalkan aku pikiran. Bukan hal yang baik berteman denganku. Jian Fei keluar, jika senior mau, dia bisa datang ke Dacu di tahun barunya dan bergabung di jalan untuk menyambutnya. Setelah mengatakan itu, dia mengaktifkan platform domain sendiri, dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah dia pergi, keberuntungan patriark menghancurkan slip giok, dan kesadaran ilahi disegel di dalam, menyembunyikan identitas asli Ye Chen. Kamu Chen. Patriark keberuntungan benar-benar terpana. Episode 1809 membuka mulut cahaya. Di saluran stasiun domain, Ye Chen berdiri tegak, memegang peta bintang di tangannya, melihatnya berulang kali, dan membuat catatan dari waktu ke waktu. Di tungku tembaga, Meatlo of Li Changsheng mengambil bentuk manusia lagi. Pertama, dia dicubit oleh seorang murid perempuan dari sekte keberuntungan, dan kemudian diinjak-injak oleh Ye Chen, dia mengalami koma sepanjang malam, dan akhirnya terbangun.
Tepat setelah sadar kembali, pria ini meraih mulut tungku tembaga dan bertanya dengan cemas, "Bos, sudah berapa lama di lorong ini?" 1 jam. Ye Chen menjawab dengan santai. Ini lebih baik daripada Hua Fanxing. Li Changsheng tampak penuh harap. Kamu belum bangun. Sekarang di saluran teleportasi, bagaimana aku tahu kalau aku pernah ke Hua Fanxing? Kata Ye Chen. Namun, jika menyangkut bintang Hua Fan, memang ada satu di peta bintang, dan tidak dekat dengan bintang Cichen, dengan kecepatan ini seharusnya tidak ada. Li Changsheng berhenti berbicara, dan duduk di tungku tembaga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah pertama kalinya dia begitu tenang seperti kotak obrolan. Ye Chen mengangkat alisnya, dia sudah terbiasa dengan obrolan bajingan ini, tapi dia tidak terbiasa dengan keheningan yang tiba-tiba ini, dan merasa ada sesuatu yang hilang. Hari ini dia menikah, aku berjanji padanya bahwa aku akan pergi untuk memberkatinya. Setelah lama terdiam, Li Changsheng berbicara lagi. Saudaraku, hitunglah. Gadis yang kamu sebutkan berubah menjadi bintang fana. Tidak ada biksu di bintang kuno itu, dan mereka semua adalah manusia biasa, lanjut Li Changsheng. Aku bertemu dengan seorang wanita fana di sana, tapi sayangnya, dia hanya ingin menjadi orang biasa. Aku sangat mengagumimu. Ye Chen menghela nafas, mengingat kembali tadi malam. Dua orang yang berbeda, dan dia masih pria yang tergila-gila. Alangkah baiknya jika saya bisa turun dari mobil di tengah jalan, gumam Li Changsheng. Tidak peduli apa yang dia katakan, begitu dia mengatakannya, saluran luar angkasa bergetar, dan saluran di depannya runtuh sedikit demi sedikit. Jelas, ada pergerakan di langit berbintang, atau pergerakan besar, mungkin seseorang berkelahi, yang mempengaruhi saluran tersebut. Nenekmu, apakah kamu membuka mulutmu? Ye Chen mengutuk, dan sebelum pingsan, dia melompat keluar dan muncul di langit berbintang. Begitu dia melihatnya, dia melihat tamparan keras, membanting tangan prasasti itu dengan rapi, dan dia menabraknya tanpa memperhatikan. Di tempat, dia diayunkan ke udara, berputar ke samping beberapa ribu kaki, bocor kemana-mana, dan memecahkan meteorit satu per satu. Ketika dia menstabilkan sosoknya dan benar-benar malu, dia mengangkat matanya untuk melihat ke sana, belum lagi, ada pertempuran nyata, basis kultivasinya tidak rendah, dan gerakannya tidak kecil, jika tidak maka tidak akan mempengaruhi jalannya. Mereka adalah dua lelaki tua, satu hitam dan satu putih, Zundi Wei sangat perkasa, mereka bertarung karena suatu alasan, gerakan mereka sengit, dan gerakan mereka semua adalah keterampilan membunuh, hanya postur keabadian. Langit berbintang menjadi kacau karena pertempuran antara keduanya, dan bintang-bintang mati meledak satu demi satu. Ye Chen bingung, bagaimana mungkin kelas kuasi kaisar berasal dari alam semesta yang bodoh ini, dan dua dari mereka keluar sekaligus. Dia mengingat kata-kata nenek moyang yang beruntung, sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa klan prasejarah, faksi besar dan agama besar semuanya bermigrasi ke daerah perbatasan. Aku akan mengatakannya. Aku bisa turun di tengah jalan. Di tungku tembaga, Li Changsheng menggosok tangannya dan tertawa, aku bisa menyusul sekarang. Diam untukku. Wajah Ye Chen sangat gelap. Dengan garis-garis hitam di dahinya melarikan diri, aku yakin mulut orang ini benar-benar terbuka. Ini adalah angka tetap dalam kegelapan. Li Changsheng terbatuk dan berbicara dengan masuk akal, biarkan aku memenuhi keinginan sebab dan akibat. Jika kamu bukan tuan rumah King Chuan, aku akan mencekikmu sampai mati. Ye Chen benar-benar marah, mengutuk, saya tahu akan ada omong kosong seperti itu. Stasiun luar angkasa bintang apa yang saya gunakan, dan saya terbang puluhan ribu mil dalam satu malam. Jarak ke bintang Huafan hanya lebih dari 3 juta mil. Jika kakimu baru berumur setengah hari, kamu harus menunjukkan kebaikan. Mata Li Changsheng berlinang air mata. Jangan bicara, aku tidak ingin berbicara denganmu. Ye Chen memarahi. Mengutuk atau memarahi, masih ada cara untuk mengejar, Zundi hitam putih di kejauhan, berkelahi semakin sengit, berkelahi dan berkelahi. Mereka datang ke arah mereka benar-benar dua orang gila, mereka tidak akan pernah berhenti. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, dan segera melarikan diri, tetapi dia tidak ingin terpengaruh. Baginya sekarang, dia bisa bermain di level Santo Agung, tapi jangan pikirkan di level kuasi kaisar. Jika senjata Kaisar Wu Jidao ada di dekatnya, dia pasti akan disalahgunakan. Seorang bijak kecil, berani bermimpi menciptakan King Lian. Kaisar Zun berjubah hitam memarahi dengan dingin. Saat berperang melawan Kaisar Zun berjubah putih, dia juga meluangkan waktu untuk menggesek Ye Chen. Apa keberuntungan King Lian, kalian berdua bertarung, itu bukan urusanku. Ye Chen melolong seperti serigala, kakinya menyala, dan kecepatan pelariannya tidak terbayangkan, dan dia menghindari telapak tangan.
Untung juga dia tidak memiliki prajurit kaisar pamungkas, jika tidak, dia pasti akan membunuhnya, dan mengajari Zundi berjubah hitam bagaimana berperilaku. Melihatnya berlari dengan sangat apik, Zundi yang berjubah hitam tidak bisa menahan rasa kagum. Sudah bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya seorang suci dapat lolos dari penindasannya, dan ini juga pertama kalinya seorang suci berlari begitu cepat. Pada saat ini, Kaisar Zun berjubah putih datang untuk menyerang, dan dia menggunakan teknik rahasia yang tak tertandingi, yang hampir memotong hidup Kaisar Zun berjubah hitam. Kaisar Zun berjubah hitam secara alami berhenti, dan segera mencabut larangan itu, kekuatan tempurnya melonjak, dia mengabaikan Ye Chen, dan berkonsentrasi untuk berperang melawan Kaisar Zun berjubah putih. Langit berbintang bahkan lebih kacau, bintang-bintang diam dan hancur, matahari yang terik runtuh, dan banyak penglihatan kehancuran saling terkait dan saling silang, dan mereka menjadi sunyi. Kultivator di langit berbintang, melihatnya dari jauh, buru-buru mengelak, pertarungan tingkat kaisar, yang baru saja melangkah maju untuk mencari pelecehan. Di sini, Ye Chen berlari dengan liar sepanjang jalan, melihat Kaisar Zun berjubah hitam tidak mengejarnya, dia duduk di langit berbintang dan mengeluarkan kendi untuk diminum. Apa keberuntungan King Lian? Li Changsheng mengambilnya lagi, ini benar-benar memprovokasi dua kuasi kaisar untuk bermain dengan hidup mereka. Menurut legenda, keberuntungan King Lian diubah dari esensi asli Daluo Jinxian. Itu dapat dibuat menjadi bahan 9 pola, dan juga dapat disempurnakan menjadi tubuh manusia untuk membantu melelehkan Dao. Itu adalah fetis yang menentang surga, yang sulit didapat. Tidak heran dua kuasi kaisar menyambarnya dengan sangat gila. Ini tidak ada hubungannya dengan kita, Kaisar Zun tidak mampu mengacaukannya. Ye Chen dengan santai melempar kendi, memeriksa arah, dan mulai berjalan lagi. Li Changsheng menggaruk kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, dan menatap lurus ke langit berbintang meskipun Ye Chen memarahinya, itu masih sangat bisa diandalkan. Kali ini, Ye Chen menuju ke arah Hua Fanxing. Omong-omong, Ye Chen benar-benar orang yang mulia, yang membantunya keluar dari bahaya, dan membawanya ke Hua Fanxing untuk menyelesaikan sebab dan akibat. Pria kejam yang membantai dua kaisar dalam satu kehidupan ini masih baik untuknya. Mungkin, dia benar-benar terlalu banyak berpikir, pasti terlalu banyak berpikir. Ye Chen tidak punya waktu untuk berurusan dengan hubungan karmanya. Jika dia tidak pergi ke Hua Fanxing untuk mampir, apakah saya akan pergi? Saya adalah orang yang sibuk, begitu banyak istri yang menunggu saya untuk tidur, dan banyak musuh yang menunggu saya untuk berperang. Keduanya berjalan melintasi langit berbintang tanpa berbicara, dengan kecepatan yang sangat cepat. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya melihat sebuah bintang muncul. Yang biru, yang kecil benar-benar menyedihkan, cahaya redup yang tersisa, tidak ada yang luar biasa, yang menarik banyak. Itulah yang dikatakan Changsheng, berubah menjadi Fanxing. Ini benar-benar bintang fana kuno, tanpa bau biksu, biasa dan biasa, bahkan nebula pun tipis. Lihat, itu dia. Ye Chen melirik Li Changsheng. Ya. Li Changsheng merangkak keluar dari tungku tembaga, menatap Hua Fanxing dengan ekspresi bingung dan mata redup. Datang menghadiri akad nikah sang kekasih, suasananya sedih. Manusia memiliki jalan yang berbeda, yang dia inginkan adalah biasa, dan yang dia inginkan adalah melawan langit. Hubungan ini pasti tidak membuahkan hasil sejak awal. Bisakah kamu cepat-cepat? Ye Chen menendang. Li Changsheng menarik napas dalam-dalam, berganti pakaian bersih, berevolusi menjadi Fanxing, dan hendak mengakhiri hubungan karma itu. Adapun Ye Chen, dia tidak masuk dan menunggu di luar Hua Fan Star. Semuanya adalah manusia, bahkan jika ada reinkarnasi, mereka tidak akan pernah hidup lebih dari 300 tahun, kebanyakan dari mereka telah terkubur selama bertahun-tahun. Hei, sambil menghela nafas, dia mengambil kendi dan menaburkannya di langit berbintang, sebagai pengorbanan bagi jiwa para pahlawan, semoga mereka memiliki roh di langit. Setelah anggur tumpah, dia membentangkan peta bintang dan menandainya. Tapi entah kenapa, hatinya merasakan semburan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan, yang membuatnya mengangkat kepalanya lebih dari sekali untuk melihat langit berbintang ke segala arah. Episode 1810 tidak dikenal. Di Hua Fanxing, sebuah desa dikelilingi oleh gunung dan sungai, dan sangat ramai, dengan suara petasan yang terus-menerus, hanya karena seseorang di desa tersebut akan menikah hari ini. Hanya ada 100 keluarga yang bahagia, dan mereka semua datang untuk mengirimkan berkah. Pengantin wanita tidak memiliki kecantikan tiada taraf, anggun dan halus, dan biasa saja, tetapi Li Changsheng yang menonton di sudut, ekspresinya kesurupan. Di sini siang hari, tetapi sisi lain dari Hua Fanxing adalah malam. Itu adalah hutan bunga persik, kelopaknya beterbangan,
sunyi dan sunyi. Seorang wanita berdiri di bawah pohon persik, mengenakan pakaian putih dan rambut putih, menggendong bayi, membiarkan kelopaknya berhamburan, tidak mengatakan apa-apa. Dia, tentu saja, adalah Jining Xuang, dan bayi dalam pelukannya adalah dia dan anak Ye Chen, putra Scotch. Tubuh kecilnya terkoyak oleh petir dari waktu ke waktu, dan dia tidak dapat menghapusnya. Tidak peduli seberapa keras dia menghapusnya, tetapi dia sangat kuat dan tidak menangis atau membuat masalah. Atau katakanlah itu ayahnya sendiri dan putranya sendiri, dia dan Ye Chen benar-benar mirip, terutama alisnya, yang memiliki sentuhan tegas. Dia juga seperti seorang ibu, memandangi langit berbintang, matanya yang besar seperti permata, berkedip dari waktu ke waktu, tanpa kotoran, bersih dan cerah. Nama ayahmu adalah Ye Chen, dan dia adalah dewa perang yang tak tertandingi. Ibu dan ayahmu pernah menjadi sepasang kekasih, tapi ibu terlalu bangga saat itu. Dia terlahir sebagai kaisar. Jining Xuang bergumam pelan, matanya berair dan kabur, dan dia menceritakan masa lalu kepada anak-anak sebagai sebuah cerita. Dia menatap langit berbintang dengan tenang, seolah-olah dia sedang melihat gunung dan sungai besar di kampung halamannya, dan juga tampak berada di langit berbintang. Mencari bintang paling terang, dia akan menamainya Ye Chen. Dan akan melihatnya setiap malam. Sangat beruntung untuk menipu orang, dia jelas berada di bintang Huafan, dia jelas berada di luar bintang Huafan, tetapi mereka tidak mengenal satu sama lain. Sepotong langit berbintang telah menjadi parit, yang akan bertahan selamanya. Setengah jam kemudian, Li Changsheng keluar, berjalan dengan lemah, sangat dekaden, dan seluruh orang itu kesepian. Upacara pernikahan berlangsung sangat meriah, sehingga dia bersembunyi di sudut kecil, memperhatikan wanita yang dicintainya, mengenakan jilbab merah dan gaun pengantin berwarna merah. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya, memahami suasana hati Li Changsheng saat itu. Dalam beberapa tahun terakhir di dunia bawah, dia juga menghadiri pernikahan Kaisar Sun dan Chuling. Meskipun itu adalah sandiwara, rasanya seperti ada pisau yang menusuk jantungnya. Hati sakit sebanyak kasih sayang kepergian Li Changsheng adalah ujian, dan nirvana berubah dalam rasa sakit. Ayo pergi. Ye Chen adalah orang pertama yang berbalik dan berjalan ke kejauhan. Terlihat bahwa dia menutupi hatinya dengan tangannya, dan setiap kali dia melangkah, hatinya sakit, dan rasa sakit itu menembus jauh ke dalam jiwanya. Li Changsheng mengikuti diam-diam, menoleh setiap langkah dan berhenti setiap 3 langkah, matanya berkaca-kaca. Begitu saya pergi, itu akan sangat jauh, dan saya tidak tahu kapan saya akan kembali. Mungkin, ketika Hua Fanxing datang lagi, wanita yang dicintainya mungkin telah berubah menjadi Loes, tidur selamanya. Saya berharap Anda panjang umur bersama. Li Changsheng tersenyum, meninggalkan berkahnya yang tulus, dan mengikuti langkah Ye Chen. Ye Chen membawanya lagi, seperti cahaya ilahi yang melintas di langit berbintang. Perjalanan selanjutnya sangat panjang, menuju ke timur tanpa henti, melintasi medan bintang dan bergegas ke Suan Huang. Jalan ini tidak damai, ada banyak sosok gelap, dan ada orang bijak bersembunyi di dalamnya, membuat banyak kebisingan. Dari waktu ke waktu, Ye Chen akan berdiri diam dan melihat ke kejauhan, dan sekilas dia tahu bahwa dia harus dipaksa pindah di bawah tekanan klan prasejarah. Sebagian besar daerah makmur telah ditempati oleh klan prasejarah, kecuali kekuatannya cukup kuat, tidak ada yang berani bertahan di celah. Ye Chen awalnya ingin menemukan 2 orang dari Great Desolate Clan. Untuk melampiaskan amarahnya, tetapi dia melintasi beberapa bidang bintang, tetapi dia tidak dapat menemukan satu pun dari mereka. Untuk ini, dia sangat tertekan, semuanya pergi ke Suan Huang. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanannya, menurut kecepatannya, dia masih harus terbang dalam waktu yang lama, karena dia tidak dapat menemukan platform peminjaman dapai. Penerbangan ini berlangsung selama 9 hari, dan energi serta darah tubuh suci juga terkuras. Tidak mungkin, Yukong berubah menjadi Yujian, membakar batu sumber, mendesak pedang terbang, kecepatannya jauh lebih lambat, tetapi menghemat tenaga. Pada malam hari ke-10, ada gerakan dari tungku tembaga, dan ada kekuatan suci yang meluap, menyebabkan Ye Chen melihat ke samping dan melihat ke dalam melalui mulut tungku. Li Changsheng menyilangkan kakinya, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, dia menjadi semakin tua, kulitnya terkelupas satu persatu, dan penampilannya sangat menakutkan. 5 penurunan surga dan manusia. Ye Chen mengangkat alisnya, melihat apa yang dilakukan Li Changsheng, dia telah mengalami kemacetan, dan sedang melewati 5 penurunan surga dan manusia. 5 penurunan surga dan manusia dikutuk sendiri, dan terlebih lagi oleh guntur surga Ruotian Suzaku hampir terkubur dalam malapetaka saat itu. Ye Chen tersenyum, bagi Li Changsheng,
Hua Fanxing dan rombongannya adalah kesengsaraan cinta dan ciptaan Tao. Dari tingkat kuasi sage ke tingkat orang suci, akan ada rintangan. Jika Anda melewatinya, Anda akan menjadi Ling Qiao Xiankui, tetapi jika Anda tidak dapat melewatinya, Anda akan menjadi Zhou Yu Huangquan. Jika Anda dapat melihatnya secara terbuka dan melepaskannya, kondisi pikiran Anda juga akan halus. Tubuh sedang berubah, dan dewa berada di nirwana. Ini adalah kesempatan. Ye Chen menjentikkan tangannya dan mengirimkan sinar cahaya, yang merupakan inti dari tubuh suci. Dia dan Li Changsheng juga memiliki karma, jadi itu harus diselesaikan. Setelah menyelesaikan ini, dia langsung menyegel tungku tembaga dan berkonsentrasi mengendalikan pedang. Bagian selanjutnya dari jalan agak berdarah, kabut darah di langit berbintang melonjak, dan ada banyak anggota tubuh dan lengan yang patah. Tampaknya setiap medan perang pernah mengalami huru-hara besar. Dan semakin jauh Anda pergi ke timur, semakin banyak orang yang Anda temui, semuanya terluka, mulai dari alam surga hingga resi agung, menyeret keluarga Anda seperti melarikan diri dari kelaparan. Bintang-bintang kuno yang lewat juga rusak, dan dunia dalam kekacauan. Terlebih lagi, itu jelas merupakan bintang kehidupan kuno, dan jelas memiliki kekuatan spiritual, tetapi tidak ada orang, ada manusia, dan tidak ada biksu. Di depannya, ada sosok bungkuk lainnya, sangat tua, seorang biksu tua, terluka parah, darah menetes dari tulangnya. Teman kecil, jangan melangkah lebih jauh, klan prasejarah membuat masalah. Biksu tua itu melambaikan tangannya pada Ye Chen dengan ramah. Klan prasejarah. Mata Ye Chen berbinar, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul. Setelah mencari jauh-jauh, sekarang dia akhirnya menemukan tuan yang sebenarnya. Perjanjian gencatan senjata hanyalah hiasan, dan klan besar masih menciptakan darah. Biksu tua itu memarahi, tetapi memuntahkan darah, terlalu banyak untuk menipu orang, dan terlalu banyak agama besar telah merusak warisan mereka. Seberapa jauh bukan? Ye Chen terus memasukkan pil ke dalam mulutnya, mencoba yang terbaik untuk memulihkan vitalitasnya, dan kemudian membunuh mereka untuk membunuh klan prasejarah. Jaraknya tidak pendek. Biksu tua mengambil ramuan yang diserahkan oleh Ye Chen, selain itu, kamu salah arah. Pergi ke timur laut, ada sekitar 1000 bidang bintang. Bagaimana dengan Dacu? Senior kamu tahu? Ye Chen bertanya lagi. Aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak tahu di mana itu. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Terima kasih. Ye Chen membungkukkan tangannya, dan langsung pergi ke satu sisi, seluruh tubuhnya terbakar dengan aura yang ganas. Biksu tua itu tercengang, dia setuju untuk pergi ke Xuan Huang, tetapi dia pergi ke sana lagi, dia mengatakan bahwa ada kekacauan dari klan prasejarah di sana. Namun, bagaimana dia tahu bahwa yang dilakukan Ye Chen adalah Hong Huang? Kemarahannya tercekik dari dunia bawah ke surga, dan setelah ribuan tahun, niat membunuhnya tidak bisa lagi ditahan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, menelan ramuan lain, dan segera melarikan diri, menjauh dari daerah yang ramai, dan pergi ke tepi alam semesta untuk pensiun. Di sini, Ye Chen seperti cahaya tak tertandingi yang menembus langit berbintang. Ribuan mil jauhnya, dia sudah bisa mencium suasana prasejarah, tirani dan haus darah, bahkan dia bisa mendengar suara pembunuhan. Kongki. Ye Chen memarahi dengan dingin di dalam hatinya, sudah mencium jejak asal dari bau berdarah, yang berasal dari klan prasejarah dan Qiongqi. Dia belum benar-benar melihat Qiongqi, tetapi dia telah melihat keturunan Qiongqi. Di masa lalu, putra Kaisar Hantu dari Sekte Kaisar Hantu adalah keturunan Qiongqi. Di pelelangan Tianfu Senchao, demi tulang yang malang dan langka, dia bahkan dengan serius menipu putra Kaisar Hantu. Kemudian, untuk membantu penguasa istana atasan Biyou yang bereinkarnasi, dia memukuli pria itu sampai setengah mati. Sekarang dia memikirkannya, dia seharusnya memukulinya sampai mati. Saat berbicara, dia menyeberangi Sungai Bintang dan melihat api perang. Seperti yang dia duga, mereka memang Qiongqi, jumlahnya tidak sedikit, dan darahnya tidak semurni yang dibayangkan. Bisa dikatakan itu adalah garis jaminan Qiongqi. Jika itu adalah Qiongqi kerajaan, itu mengerikan. Tetapi bahkan jika itu adalah agunan, itu masih cukup aneh dan menakutkan. Lebih dari setengahnya telah berubah menjadi tubuh utama, sebesar gunung, dengan mata berdarah seperti tong anggur, dengan mulut berdarah terbuka lebar, menelan langit dan bumi. Lihatlah orang-orang yang diserang dan dibunuh oleh Qiongqi, itu adalah sekelompok biksu manusia. Itu harus menjadi agama besar, yang dicegat selama migrasi. Meski jumlahnya banyak, mereka sulit dilawan Qiongqi, tidak mampu menembus pertahanan Qiongqi, mereka ditelan berkeping-keping, dan musnah berkeping-keping. Itu adalah pembantaian sepihak, seperti neraka Shuro, dengan melolong, menjerit, dan mengaum, bergema di langit berbintang.
Hanya melihat adegan berdarah itu mengejutkan. Cahaya dingin Ye Chen melesat ke seluruh tubuh, memobilisasi 3 prajurit kuasi kaisar di tubuhnya, kekuatan tempurnya langsung mencapai puncaknya, rambut emas panjangnya berkibar di langit.